Sebetulnya sengketa lahan diklaim sebagai tanah adat didaftarkan oleh ratusan warga. Banjar Kauman Desa Pengasulan hendak disertifikatkan menjadi hak milik. Belakangan dikabarkan difasilitasi kepala desa setempat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL berpotensi munculnya konflik baru. Pasalnya, warga Banjar Kauman diketahui sebagian besar adalah Muslim, sementara berhadapan dengan desa adat yang identik dengan budaya adat Hindu Bali. Perbedaan keadaan identitas ini bisa saja dibetulkan oknum tertentu dalam suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Juru Komang Sutrisno SH selaku penasihat hukum desa adat Pengasulan menyampaikan bahwa persoalan ini adalah murni kasus hukum dalam ranah administrasi, perdata, dan pidana. Pihaknya berharap jangan sampai ada oknum tertentu melakukan tindakan menjurus menimbulkan sara yang menjadikan suasana tidak kondusif. Perkara ini murni kasus hukum, jangan diseret terkait sara dan politik yang menimbulkan suasana tidak kondusif. Sengketa ini ada ranah hukum perdata, pidana, dan administrasi, tegas Juru Komang Sutrisno SH kepada wartawan di Aula Balai Banjar Adat Desa Pengasulan, Seririt, Buleleng, Rabu 15 Agustus 2023. Selanjutnya, dalam perkembangan kasus gugatan PTSL di Desa Pengasulan, menurut Juru Sutrisno, pihaknya mengaku telah memiliki catatan historis yang jelas terkait lahan disengketakan hingga muncul menjadi awig-awig Desa Adat Pengasulan. Setelah saya melihat warganya, ternyata ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemohon, seperti pengakuan sporadik, penguasaan lahan. Seharusnya ada tanda tangan juru desa, itu tidak ada. Begitu juga ada beberapa akte jual beli tidak relevan dengan waktu dan umur prinsipal yang ditandatangani berbekal akte kepala desa sekarang secara sepihak yang nantinya akan kita buka di pengadilan. Salah satu warga desa adat Pengasulan, Niluh Gede Purnamawati SH MKN MH, yang juga berprofesi sebagai notaris PPATK, kepada wartawan menyampaikan sebagai pihak mendengar kasus ini akan tetap mengawal proses hukum. Sudah dilakukan tim pengacara Raksu Bali dan LBH Bali Utangi. Ia selaku warga adat Pengasulan mengaku sedikit was-was jika tanah jalur melasti atau lahan yang disengketakan disertifikatkan atas nama pribadi. Apa yang terjadi jika tanah jalur melasti itu atas nama pribadi? Saya ingin menyelamatkan untuk ke depan dan masa depan anak-anak dan cucu kita, dan saya berterima kasih kepada Krama Desa Adat dalam kejadian ini begitu tenang dan kondusif. Purnamawati terlihat sangat sedih dan kecewa. Begitu gampangnya warga mengajukan PTSL kepada pemerintah dan pihak terkait asal terima tanpa melakukan pengecekan mendalam turun ke lapangan. Dengan kejadian ini saya sangat merasa sedih dan kecewa. Begitu gampangnya dari pihak warga mengajukan PTSL kepada pemerintah. Begitu gampangnya menerima dokumen yang belum tentu benar. Seharusnya ke depan pemerintah dalam sertifikatan PTSL harus terjun tidak langsung tanah desa adat, tanah pribadi atau tanah negara, itu harus dicek semuanya. Saya ingin agar desa kita ini aman. Untuk diketahui, solidaritas kita di desa ini sudah berpuluh-puluh tahun sudah terjalin karena masalah ini menjadi kacau karena pancingan-pancingan pihak tertentu. Dari Desa Pengasulan, Tim Liputan Bali Jani melaporkan. Seringan Negeri Desa, dari Pak Dindian, Bapak Pendidik Saking Tak Bali, saya banget Pak Dindian, dan Ibu Jerosari, Wakil Ketua BUMDes, saya banget Pak Dindian, anggota
utawi ketua saking Kediri lan Sabadesi perjuangan tsunami saya banget Pakilian dan Bapak Pecalang Rauhing Bapak Babin Kantip Mas Makumiwa Pertua Babin saya banget Pakilian patut keunian dijang daging pergi acara saya patut kemarian lain kali mangkin ini pergi ini komentaran pergi dari siadap derwene antuk pergi lantur kaler perjuru ada sudah sampun siderau sani banget kalau sebakin tikia melantur kerama disi sani sampun sideng rawin taler ring acara pewilangan lainnya Kalimangkin banget taler sebakin tikia melantur saking Bimas rawing Babinsa sani sampun siderau sani banget taler inari sambitia melantur tim kuasa hukum Taksu Bali rawing taler sane nyarakin sami sane banget subakine titiang titiang iki wantah muni ngayang ring semeton titiang sami indik kawen tenang ngawin tenang bicara lainnya Kalimangkin Rianto makin nepek ring dina tilem kawen tenang politik pengabaktian ring perayangan ini. Nah Rianto politik tepat ring kerauhan saking kuasa hukum saking Taksu Bali wenten malih apos-pos pacak ke uningayang ring semeton sami mangde presiden Tata Suni napi-napi siwiring malih jebos sane patut ke piteranang malih jebos becikang punike ngayunin sageung mirna Narianto puniki nenten je mewastu peparuman puniki ge wantah dirageun iki ngawin tenang pertemuan ngendine pacar ngawin tenang piuning ring pura dalem malah bos usan puniki wicara iki ngelantur ke pura dalem usan ke pura dalem ngelantur puniki ring pura segareung ngelalui ke pura gede dados sane dados mabuat ri sejeroning ngawin tenang pengabaktian minauti sampun keramu Tata Suning sami Rianto nyabran purnama tilem rawing tumpak iri-kiring pekraman pengasulan utawi ring disadat kawin tenang pengabaktian bersama utawi pengabaktian dana punie. Nah Rianto wenten pekobat lise Kalimangkin ring pengabaktian malih bos dan memagi sekali sampun memagi yening dumun kan wantah ring pura gede ke wantah ge. Nah mungkin iki patut malih kewowokin, malih ngelantur mun pinunasan, mau piuning ring pura dalem, mangde side pekobat desa Miragane niki memargi becik, ten memargi biute malih. Taler tiang munas ring semeton sami, malih jebos, mangde side taler ngelantur nyarengin pemargin pengebak. Mungkin kita bersama bertemu lagi menggelingsir dan ini mangku sareng sami jero desa desa adat pengasulan yang saya cintai dan kerama semeton yang sareng-sareng pengen mangkin ring raine film fase sade puniki kita dapatkan informasi mau ada persembahyangan di becik wentenane kemudian titian pas wenten ring bulenek wenten rapat 2 hari yang kemudian pergi terus yang kita berkomunikasi sareng Bu Judosari yang jadi mereka menyatakan bahwa desa adat akan menggugat kemudian sidang pertama tanggal 9 Agustus kita lalui kemudian berbagai kejadian sudah kita lalui tetapi semua itu berjalan dengan damai. Nah ini yang saya berikan apresiasi yang luar biasa karena semoga sama-sama karena kita di sini sudah mempunyai pilihan untuk melakukan upaya-upaya hukum. Jadi kita ada di upaya hukum ini yang kita kedepankan.
Jadi apa yang dilakukan oleh yang kita laporkan, kemudian menggerakkan massa dan lain sebagainya, itu sebagai tantangan kita untuk menjaga diri, supaya kita tidak terpancing, kemudian kita melakukan hal-hal yang malah over apa yang kita lakukan menjadi sia-sia gitu. Dan yang terus komunikasi dengan Pak Wayan, kemudian dengan juru penyarikan, juru desa, kemudian Bu Juru Sari, supaya tetap menjaga situasi yang kondusif, tidak anarkis, walaupun kita benar-benar dibuat terpancing secara emosional itu ada, tetapi apa yang sudah kita lakukan sudah dap-dap sesuai dengan aturan hukum. Ini yang kami dari Karsu Bali sangat apresiasi dengan Krabel. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, upaya-upaya hukum kita yang sudah dilaporkan sama Pak Darmike itu, sama Pak Wayan, Pak Darmiase ke Polsek, secara hukum sudah sangat apa yang kita lakukan, orasi damai sudah kita lakukan dengan tertib dan sesuai dengan aturan. Tetapi apa yang dilakukan dengan merobek spanduk dan lain sebagainya, kita sudah bawa ke jalur hukum. Jadi biar hukum yang berproses, dan itu kita kuatkan dengan kekuatan bukti-bukti yang ada, sehingga proses hukum itu jalan. Toh kita dilaporkan, juru desa dilaporkan, ya itu adalah proses hukum. Nanti kita akan kuatkan dengan bukti-bukti. Juru desa dilaporkan memasuki rumah tanpa izin, padahal Pak Kapolsek, kemudian Pak Camat, Pak Danramil juga ikut memasuki rumah gitu. Kenapa beliau juga tidak dilaporkan gitu ya? Masalah itu dan nanti kita akan counter dengan ada waris yang diwariskan seperti itu, yang diwariskan. Tidak ada hal historis yang diwariskan. Yang keempat adalah jual beli. Ini perbuatannya terlibat dalam jual beli, dan yang dijual belikan adalah SPPT. Jadi tidak ada rincian 1934 yang diomongin itu. Ya, itu bekal kita ya, pertama. Jadi kita harus mempunyai keyakinan, kepercayaan bahwa dasar dari sejarah desa adat, kemudian awik-awik yang sudah tersurat, bukan tersirat lagi, tapi tersurat dengan kuatnya, itu menjadi dasar kita sebagai legal standing untuk melakukan gugatan. Kalau apa yang diomongin di luar gitu, kita buktikan nanti di pengadilan dengan jalur hukum. Nah, sekarang jalur hukum pidananya gimana? Ada beberapa jalur hukum pidana yang sudah kita laporkan. Ada dugaan secara pribadi, kemudian hal-hal yang kita laporkan waktu pengerusakan spanduk dan lain sebagainya. Silakan, kita akan kawal dengan bukti-bukti yang valid. Pengurusan itu seperti apa kronologisnya seperti apa. Kemudian ada beberapa yang kita juga akan kompilasikan, ada beberapa dugaan-dugaan yang lain. Ya, kita akan secara sporadik kita akan juga melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan tindakan kesewenang-wenangan dalam melakukan pelayanan publik. Itu kita akan step by step, tapi saya tidak akan bicarakan terlalu banyak. Nah, yang ketiga adalah masalah administrasi negara. Ini kewenangan atau apa yang dilakukan, tupoksi yang dilakukan, ini juga menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Kita sudah berkomunikasi, kita sudah diajak komunikasi, kemudian kita juga diminta bukti-bukti dan lain sebagainya. Nah, hasil komunikasi ini kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Kabupaten Buleleng tidak akan tinggal diam atau tutup mata, karena ini akan berkaitan dengan pelayanan publiknya, program-program desanya dan lain sebagainya. Dalam tuntutan Krame, ini murni ada tuntutan Krame, kami dari kuasa hukum tidak akan melibatkan diri dari tuntutan Krame ini, meminta Pergetkol mengundurkan diri. Ini juga sudah sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Buleleng.
Mungkin sekarang dari pemerintah Kabupaten Buleleng lah yang recheck and recheck, clear and clean yang ada di lapangan seperti apa. Beliau pasti tidak akan tinggal diam, dan kita akan percaya. Kita sudah diajak komunikasi dan serahkan tuntutan masyarakat seperti apa. Dan bukti-bukti sudah kita serahkan, dan beliau dengan perangkatnya, dengan pejabat-pejabat pembantu dari PJ pasti akan bergerak. Dan ini saya mohon untuk bersabar dan kita ikuti proses ini. Itu yang berikutnya. Dan yang berikutnya lagi adalah mengenai tekanan-tekanan. Ini kita memang merasakan aura tekanan itu. Jangan sampai ini kasus ini diseret ke masalah SARA. Jangan sampai ada masalah SARA dalam kasus ini. Ini murni adalah masalah wewidangan Desa Adat dan PTSL. Jadi ada yang sudah menyeret-nyeret masalah SARA, masalah politik, kemudian ada tekanan-tekanan politik dan lain sebagainya, upaya-upaya lain selain upaya-upaya murni adalah perjuangan dari Desa Adat, murni adalah perjuangan dari Krama Adat yang menyadari wewidangannya. Pemerintah Provinsi Bali melalui Undang-Undang Pemerintah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2023. Ini baru ini. Kekuatan Desa Adat itu diakui penuh. Pemerintahan Desa Adat diakui penuh. Kalau ngomongin pemerintahan, apa aturannya? Awib Desa Adat. Kalau kita tidak menerapkan awib Desa Adat, pemerintahan Desa Adat yang diakui oleh undang-undang itu tidak akan berjalan dengan inilah letak dari kekuatan kita untuk berjuang bersama-sama. Memang kelihatannya perjuangan ini hanya hari ini, tapi sejatinya perjuangan ini untuk anak cucu kita. Kalau kita tidak bisa mempertahankan awik-awik kita yang sudah tersurat dengan baik, kemudian kita nyeli satu pasal saja, maksudnya menghilangkan satu pasal itu, awik-awik itu tidak akan kita turunkan dengan sempurna kepada anak cucu kita. Kita wariskan ini sebagai satu kekuatan pemerintahan Desa Adat Pengastulan. Inilah yang sebenarnya keinginan secara konseptual bahwa kedua, dari Pulau Segara mungkin Jomangku dan Semonton tahu ini ide susunan Dumun sambil ngerajakan Desa Tanah Selatan winter di Pulau Segara. Ide susunan ide perdana ide bagus Karangasem. Ide adalah senopati di Tanah Selatan untuk perjuangannya itu. Mohon anugerah di sana supaya kita semua aman, tenang, dan damai menjalankan perjuangan ini. Supaya tidak ada anarkis. Kita sudah dipancing, ya, dari awal yang sudah dipancing waktu pengadilan negeri. Bahasa, kata-kata, orasinya itu semua tidak benar. Kita mohon kepada Krama Saransami, Prinsip yang Saransami, perhatikan siapa-siapa saja yang masuk ke desa kita, yang ikut orasi selain dari Banjar Semonton kita di selatan, itu harus dicatat, difoto. Kita bisa melapor karena kita tidak pernah mengajak siapa-siapa. Padahal Desa Tanah Selaka, Desa Pengasulan punya saudara. Pasti Semontonnya Saransami lali. Siapa Semonton kita? Nah, kenapa Pak Juru Desa tidak menginfokan, tidak mengabarkan kita punya Semonton? Kita sejarah sudah mengatakan bahwa Pengastulan, Bubunan, dan Sulanya itu saudara kita. Kita membutuhkan support, doa dari Semonton kita. Karena kalau ada pemelastian, Semonton kita di Bubunan dan Sulanya juga terjun.
pasti tedur. Kita mohon doa restu dan dukungan dari sebutan kita, hubungan dan semuanya. Bukan kita menghadap turasi, tidak. Metimbang wirase. Kita sendiri. Kita punya saudara Ele. Itu. Memagi Reng Scarlett itu yang bisa sampaikan. Tiap hari Titia komunikasi kepada tim Tasubali. Perjuangan kita sampai di mana. Tapi Titia punya keyakinan. Dokumen-dokumen, warkah-warkah yang diajukan oleh Ramo ya, masyarakat dari kaum itu yang 329 itu 90% salah. Berani dia mengatakan itu. Dia akan berjuang kemanapun sesuai dengan pekerjaan dia. Sebagai PPAT, dia akan berjuang sampai ke Kanwil dan juga nanti ke Jakarta. Dia mohon dukungan itu aja. Kemana seharusnya saya berjalan? Segala hal yang komunikasikan kepada tim. Pertemuan hari ini dengan warga dalam rangka apa Pak Jero? Dalam rangka pengabdian secara umum, karena di desa Tiang ini setiap purnama tilam dan umpah sesuai dengan instruksi Bapak Gubernur yang melanjutkan program Bapak Gubernur supaya masing-masing desa adat setiap umpah dan purnama tilam melaksanakan pengabdian bersama atau persembayangan dan pemilu. Itu sudah berjalan dari sebelum ada instruksi Bapak Gubernur pun purnama tilam sudah jalan. Namun tambahannya sekarang setiap umpah itu program Bapak Gubernur murni sudah yang jalankan sesuai dengan petunjuk. Dengan adanya prajurit sendiri dari Bali Metangi Pak dalam rangka pertemuan hari ini apa ada kaitannya Pak? Kebetulan dari Bali Metangi ini kan yang pakai kuasa hukum dan raganya mengadakan pertemuan di Lovina dari kemarin sampai bermalam di sana, dan yang kontak raganya mumpung begitu besok ada pengabdian di Desa Tiang, tolong mampir ke Desa Tiang supaya bisa lagi memberikan pemahaman terhadap keramat Tiang supaya bisa menjaga situasi desa ini terus kondusif dan aman. Itu sekedar pertemuan Tiang dengan kuasa hukum Tiang melalui HP. Ada yang lain disampaikan Pak terkait pertemuan hari ini dengan warga Kerama Desa Adat Desa Pengastulan? Sangat. Jadi penekanannya terhadap Kerama Tiang untuk hari ini supaya betul-betul sesuai dengan rencana kita, karena permasalahan ini sudah di ranah hukum. Kita jangan lagi ada ria-ria yang ingin mungkin membuat situasi tidak kondusif. Kedua juga penekanan dari kuasa hukum Tiang juga dari Pak Jero sebagai kuasa hukum Tiang juga menekankan supaya bagaimana caranya desa ini supaya kondusif, Keramu tidak terpancing. Itulah salah satu tambahan daripada pertemuan ini. Sukses Pak Jero. Pak Jero niki sebagai perwakilan dan koordinator dari kuasa hukum dari Bali Metangi Pak, dengan adanya satu sisi ya permasalahan ini sudah di ranah hukum Pak. Apa langkah-langkah hukum yang Pak lakukan ke depan Pak? Ya, sebelum saya menjelaskan itu, saya jelaskan kehadiran saya. Kami dari tim kuasa hukum LBH Bali Metangi mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Keramu, karena perjalanan waktu ini agak memanas dan bisa sangat kondusif di daerah, kemudian menjaga situasi kondisi yang sangat bagus. Jadi apa yang saya lakukan secara upaya hukum itu menjadi terfokus, tidak terpecah-pecah. Riak-riak yang terjadi ini kemudian ada upaya-upaya pemancingan-pemancingan yang katakanlah menyeret ke sara, menyeret ke hal-hal politik. Itu yang saya coba komunikasikan hari ini supaya tidak terpancing. Jadi kita tetap pada fokus pada upaya-upaya hukum, perdata, pidana maupun administrasi negara yang sudah berjalan dengan baik. Komunikasi tetap kita jalankan dengan Bu Jurusari, Jeruk Desa, kemudian Keramu. Waktu kejadian itu saya sampai harus 24 jam harus terus mengontak, kemudian langkah-langkah hukumnya seperti apa supaya menjadi kekuatan kita menghadapi ini secara fokus adalah upaya-upaya hukum, bukan hal-hal yang anarkis. Itu sudah sebenarnya malam itu sangat mencekam dan mengerikan bagi saya,
mana semua warga turun dan lain sebagainya, tapi bisa mengendalikan diri, ini suatu yang luar biasa. Ini sebuah kesadaran hukum bagi masyarakat Krama Desa Adat Pengastulan yang sudah menyerahkan ini prosesnya menjadi proses hukum, bukan provokatif yang memberikan informasi-informasi yang salah di masyarakat. Dengan adanya waktu ini sidang tanggal 9 Pak, ada riak-riak dan orasi-orasi yang disampaikan oleh Banjar Kauman Pak. Menurut Pak sebagai kuasa hukumnya gimana Pak? Ya, itu sudah masuk kepada ranah pembuktian sebenarnya. Kami tidak akan menyentuh itu, tetapi kami sudah punya sebenarnya hal-hal yang bisa mematahkan semua dari orasi-orasi itu. Kami masuk ke sini, masuk ke gugatan ini dengan analisis hukum yang kuat. Jadi hal-hal yang politis kami abaikan, hal-hal yang bersifat keras, SARA kita abaikan. Jadi fokus dengan gugatan yang Pak ini kan baik di kepolisian maupun di Pengadilan Negeri Singaraja ya Pak ya. Ya, supaya tidak terjadi campur baur. Ini kan sudah diseret-seret gitu, tapi tetap kami fokus pada itu. Dan syukurlah apa yang menjadi konsep kita di Bali Metangi itu sudah tertransfer baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjaga kondisivitas dari desa dengan baik. Nanti terakhir Pak sebagai kuasa hukum daripada Desa Adat Desa Pengastulan terhadap nantinya ke depan Pak, apa langkah-langkah Pak lakukan untuk menjaga kondisivitas daripada Desa Adat Desa Pengastulan Pak? Ya, misalnya mengenai sidang-sidang di pengadilan, kita akan atur masyarakatnya datang tidak setiap sidang, kemudian kita akan atur pengerahan massa, kemudian meminimalisir untuk hal-hal yang berbau penggerakan massa yang besar-besaran, tetapi kita fokus terhadap bagaimana pembuktian, kemudian hal-hal yang berbau kepada upaya-upaya hukum lainnya. Demikian juga pidana ini kan riskan, tapi kita sudah mempunyai bukti-bukti yang kuat untuk menyeret atau sesuai dengan laporan kita punya bukti-bukti yang kuat. Ada yang lain Pak sampaikan? Nah, ini Bu Juro ya. Ini kebetulan Bu mewakili daripada Taksi Bali ya, dan juga Pak Bu kan sebagai warga Desa Pengastulan juga Bu. Gimana dengan adanya situasi begini? Gimana Bu sebagai warga Desa Pengastulan dan mewakili juga Taksi Bali Bu? Dengan kejadian ini memang saya sangat sedih dan kecewa ya. Begitu gampangnya dari pihak Kramo yang mengajukan PTSL, dari pihak pemerintah begitu gampangnya menerima dokumen itu secara gamblang. Padahal sebenarnya kedepannya pemerintah ya dalam hal untuk persertifikatan PTSL harus terjun langsung, dicek langsung. Itu tanah desa, tanah pribadi atau tanah negara itu harus dicek semua. Dengan kejadian ini saya minta Kramo Desa dari Pengastulan dari luar Desa Pengastulan yang merantau supaya mensupport kami, memperhatikan kami, memberikan suatu bicara ya untuk dukungan pemasukan agar desa kita aman. Saya ingin desa ini aman dan juga solidaritas kepada agama itu sudah berpuluh-puluh tahun. Kita selalu baik. Tapi dengan ada unsur permasalahan ini menjadi kacau dari pancingan yang tidak benar gitu. Sebenarnya tujuan satu, yang pertama kita adalah mempertahankan tanah desa Due Pengastulan tempat kita melasti. Setiap melasti kita melewati tanah tersebut, sedikit ada was-was apa yang terjadi setelah tanah itu disertifikatkan atas nama pribadi, apa yang akan terjadi. Itu saya terus terang saya ingin menyelamatkan tanah desa leluhur ini untuk ke depan dan masa depan anak-anak dan cucu kita, dan juga Krama Desa. Saya berterima kasih dengan kejadian begitu konstruktif, begitu tenang dalam masukan-masukan pancing-pancingan, semua Krama Desa menerima dengan baik dan tenang. Maka dari itu dengan permohonan kita bersama-sama untuk sembahyang bersama-sama mohon pada Ida Sang Yang Widiwasa, semoga semua Krama Desa dengan hati yang tenang dan nyaman dan aman di desa ini untuk melanjutkan kehidupan setiap hari. Terima kasih yang perlu yang sampaikan. Terima kasih Bu Juro. Ya.